Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Masih semangat hari ini? Oke, kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Eits, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Oke, kenalin, nama saya Zulfa Lutfia dan kalian bisa panggil saya Kak Zulfa. Gimana? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira adik-adik sudah tahu belum apa itu persamaan dan apa itu pertidaksamaan? Ada yang tahu? Ya, persamaan. Persamaan dalam matematika merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan dalam matematika merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Di sini ada yang tahu kenapa persamaan dan pertidaksamaan disebut dengan kalimat terbuka? Disebut dengan kalimat terbuka karena konsep dasarnya kalimat terbuka merupakan kalimat yang belum dapat diketahui kebenarannya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Berikut adalah contoh dari kalimat terbuka, yakni X ditambah 4 sama dengan 9. Ya, kalimat ini dikatakan terbuka karena X pada kalimat tersebut belum diketahui berapa nilainya. Untuk mengetahui nilai kebenarannya, kita bisa memisalkan nilai X. Contoh, jika X kita misalkan sama dengan 5, maka kalimat tersebut bernilai benar karena 5 ditambah 4 sama dengan 9. Apabila kita misalkan lagi jika X sama dengan 1, maka kalimat tersebut bernilai salah karena 1 ditambah 4 tidak sama dengan 9. Gimana adik-adik? Sudah paham apa itu kalimat terbuka? Kalau sudah, bagaimana dengan kalimat tertutup? Ada yang tahu? Kalau belum, setelah ini kakak akan jelaskan apa itu kalimat tertutup dan bagaimana dengan contohnya. Jadi, simak baik-baik ya. Kalimat tertutup adalah kebalikan dari kalimat terbuka, alias kalimat tertutup merupakan kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Adapun contoh dari kalimat tertutup antara lain 2 ditambah 2 sama dengan 4 dan 5 lebih besar daripada 3. Kedua kalimat tersebut sudah dapat diketahui kebenarannya tanpa pembuktian atau pemisalan yang lainnya. Setelah kita mempelajari persamaan, pertidaksamaan, kalimat terbuka, dan kalimat tertutup, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Sistem persamaan linear satu variabel atau biasa disingkat sebagai SPLSV adalah kalimat persamaan yang identik dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel. Nah, pada umumnya bentuk persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0, di mana A adalah koefisien dan B merupakan konstanta, sedangkan X merupakan variabel. Yang perlu diingat bahwa variabel yang kita gunakan tidak harus variabel X. Bisa juga diganti dengan huruf lain, misalnya Y, Z, atau huruf lainnya.
Bagaimana adik-adik? Sudah paham apa itu sistem persamaan linear satu variabel? Jika sudah, langsung saja kita ke contoh dari sistem persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang coba selesaikan persamaan 2P ditambah 5 sama dengan 13. Untuk langkah yang pertama, kita harus tahu mana koefisien, variabel, dan konstanta pada persamaan tersebut. Sekarang, coba ingat-ingat pelajaran yang awal tadi. Di sini, 2 merupakan koefisien, P merupakan variabel, dan 5 merupakan konstanta. Masih ingat? Jika kalian sudah tahu mana itu koefisien, variabel, dan konstanta, maka langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Untuk menyelesaikan sebuah persamaan, kita dapat melakukan operasi baik penjumlahan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian pada kedua ruas kiri dan ruas kanan. Langkah selanjutnya, jika kita menginginkan mengenolkan 5 pada ruas kiri, maka ruas kiri dan ruas kanan harus dikurangi dengan 5. Setelah itu tinggal kita kurangi ruas kiri, yakni 2P ditambah 5 dikurangi 5, hasilnya adalah 2P. Dengan ruas kanan 13 dikurangi 5, hasilnya adalah 8. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa mengalihkan ruas kiri dan kanan dengan setengah. Jadi 2P dikali setengah sama dengan 8 dikali setengah. Maka nilai P sama dengan 4. Sampai di sini sudah paham apa itu persamaan linear satu variabel? Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Jika belum paham, silahkan disimak lagi videonya dan perhatikan baik-baik. Gimana? Sudah paham belum apa itu sistem persamaan linear satu variabel? Kalau sudah paham, tentunya adik-adik akan lebih mudah untuk memahami materi selanjutnya, yakni materi sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di awal penjelasan video sudah kakak jelaskan apa itu kalimat pertidaksamaan. Ada yang masih ingat? Ya, kalimat pertidaksamaan biasanya identik atau ditandai dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Langsung saja kita ke contoh soal. Berapakah nilai X pada sistem pertidaksamaan linear satu variabel di bawah? Untuk menyelesaikannya, kita harus tahu terlebih dahulu mana koefisien, mana variabel, dan konstanta. Di sini 3 bertindak sebagai koefisien dan X sebagai variabel, sedangkan min 9 sebagai konstanta. Untuk penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel tidak jauh beda dengan persamaan linear satu variabel, yaitu mengoperasikan ruas kiri dan kanan dengan bilangan yang sama. Pada pertidaksamaan 3x min 9 lebih besar dari 0, yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, dengan menjumlahkan ruas kiri dan kanan dengan 9. Maka hasilnya adalah 3x lebih besar daripada 9. Selanjutnya, kita bisa mengoperasikan ruas kiri dan ruas kanan dengan mengalihkannya dengan 1/3. Jadi, 3x dikali 1/3 hasilnya adalah x lebih besar dari 9 dikali 1/3 hasilnya adalah 3. Jadi, nilai x adalah lebih besar dari 3.
Nah, sekarang bagaimana jika persamaannya kita ubah sedikit menjadi min 3x min 9 lebih kecil daripada 0. Untuk penyelesaiannya tidak jauh beda dengan soal sebelumnya, yakni dengan mengoperasikan ruas kiri dan ruas kanan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk langkah pertama, kita bisa menjumlahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan 9, maka nanti hasilnya akan min 3x lebih kecil daripada 9. Selanjutnya kita kalikan dengan min 1/3 pada kedua ruas, baik kanan maupun kiri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika kita mengalihkan atau membagi suatu sistem pertidaksamaan dengan bilangan negatif, maka tanda harus dibalik. Jadi apabila tanda itu lebih kecil, maka jika dikalikan dengan bilangan negatif, tanda itu harus dibalik menjadi lebih besar. Oke, lanjut. Maka hasil akhir dari persamaan tersebut adalah X lebih besar daripada min 3. Kesimpulannya, sifat dari ketidaksamaan linear variabel ketika dikali atau dibagi bilangan bulat negatif, maka tanda di akhir akan berubah sebaliknya. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada kali ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus belajar ya. See you.